hari Minggu, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar sekolah minggu dari rumah. Yang sudah siap untuk ikut sekolah minggu, angkat tangannya. Good. Yang sudah siap untuk ikut sekolah minggu, yuk kita sama-sama berdiri karena kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sekali lagi ya adik-adik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sekarang semuanya duduk yang tenang karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, Angel mau mengajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Angel hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah ketemu Alkitabnya? Kalau sudah ketemu, minta tolong sama papa, mama, om, tante, atau oma, atau opa yang ada di rumah untuk membantu adik-adik membuka kitab Yesaya 7. Yesaya berapa? Yesaya 7. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita mengenai seorang raja yang ada dalam kitab Yesaya. Namanya adalah Raja Ahaz. Coba ulangi bersama-sama dengan Kak Angel. Ahaz. Good. Nah, namun sebelumnya Kak Angel mau tanya adik-adik dulu nih. Adik-adik pernah merasa takut nggak ya? Pernah. Kenapa ya adik-adik takut? Oh, ada yang takut gelap. Kenapa lagi? Oh, ada yang takut kalau ditinggal mama papanya pergi.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kenja mau kasih tahu, semua orang pernah merasa takut. Maupun anak-anak yang masih kecil, maupun orang yang sudah dewasa, orang yang sudah besar, semuanya pernah merasa takut. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang raja tadi bernama siapa? Ahas. Dia juga pernah merasa takut. Kita akan belajar dari Alkitab. Nah, ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Tadi sudah dibuka Alkitabnya ya, Yesaya 7. Nah, si Raja Ahas ini takut. Dia takut karena dia akan diserang oleh musuh-musuhnya. Nah, kemudian datanglah seorang nabi bernama Yesaya. Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahas yang takut. Yesaya berkata, "Ahas, jangan takut, Tuhan akan melindungimu." Tetapi Ahas malah gak percaya sama Yesaya. Nah, si Ahas ini juga dikasih tahu sama Yesaya, "Pergi sana minta petunjuk sama Tuhan." Tapi Ahas yang jahat gak percaya sama Tuhan dan kemudian gak mau minta petunjuk sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan si Ahas ya adik-adik? Supaya adik-adik tidak penasaran, yuk kita simak ceritanya berikut ini. Raja Ahas yang jahat menyembah dewa-dewa lain dan mengorbankan anaknya untuk dipersembahkan. Allah mengirim Yesaya untuk berbicara kepada Raja Ahas yang akan kembali ke istananya. Hai Raja Ahas. Hai Yesaya. Ya, aku adalah Yesaya. Aku mengetahui apa yang baru saja engkau lakukan. Hah? Bagaimana kamu tahu? Tuhan melihat segalanya. Tuhan menyuruhku untuk menyampaikan firman-Nya. Apa itu? Tuhan tidak senang dengan perbuatanmu, kau bahkan mengorbankan anakmu. Kamu tahu apa yang terjadi kan Yesaya? Kita sedang diserang oleh musuh. Hanya dewa-dewa itu saja yang dapat menolong kita. Apa? Dewa-dewa? Kau salah. Apa kau pikir Tuhan akan meninggalkan umatnya? Lalu bagaimana? Kita diserang oleh musuh. Ya, jangan takut. Tuhan akan segera menghadapi Pekah dan Raja Rezin musuhmu. Tapi kapan? Mereka akan segera menyerang kita. Dan kota Yerusalem akan dikuasai. Kau harus memiliki iman kepada Tuhan, bukan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Tuhan tidak akan membiarkan mereka menghancurkan Yerusalem tempat kediamannya. Bagaimana kamu yakin? Kamu hanya manusia biasa. Kalau kau tidak percaya, mintalah petunjuk kepada Tuhan. Raja Ahas tidak percaya kepada Yesaya dan dia tahu jika dia minta petunjuk kepada Tuhan, dia tidak akan bisa minta pertolongan kepada Raja Asyur. Kalau Tuhannya itu tidak memegang janjinya, maka aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa menyembah kepada dewa-dewa. Aku tidak perlu petunjuk, dan aku tidak akan mencobai Tuhan Allah Israel. Kau pergilah. Kau sangat keras kepala. Apakah kau pikir Tuhan tidak akan melihat itu? Kau pasti berpikir kalau kau minta petunjuk kepada Tuhan, maka kau tidak dapat meminta pertolongan dari Asyur. Bagaimana kau tahu? Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan akan menamakannya Immanuel. Sebelum anak itu tahu membedakan apa yang baik dan yang jahat, musuh-musuhmu akan dihancurkan. Tapi, karena kejahatanmu, Asyur yang kau harapkan dan yang kau percaya sekarang akan berbalik melawanmu. Tapi Raja Ahas tidak percaya kepada Yesaya. Raja Ahas tetap meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Beberapa waktu kemudian, Asyur berbalik menyerang kerajaannya.
Nah, adik-adik, tadi kita telah belajar bersama-sama mengenai Raja Ahas yang takut. Raja Ahas tidak minta pertolongan dari Tuhan, tidak mau meminta petunjuk dari Tuhan, tidak mau berharap kepada Tuhan. Dia malah berharap kepada kerajaan lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hanya mau berharap kepada siapa? Tuhan Yesus saja. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan seperti ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dan Dia adalah Juru Selamat dunia. Kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, kelahiran Tuhan Yesus kita rayakan pada hari apa? Pada hari Natal. Adik-adik siap untuk menyambut Natal? Menyambut kehadiran Tuhan Yesus? Good. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama, mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah lahir dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa Kak Angel ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, kami telah belajar bahwa pengharapan kami hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, karena sudah lahir ke dunia dan menyelamatkan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu dan kami akan beribadah bersama-sama. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu di minggu-minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.